kami bersanad kepada Rasulullah. Akidah kami bersanad, akidah Asy'ariyah kami bersanad. Imam Asy'ari itu bersanad kepada Rasulullah. Imam Asy'ari mengambil ilmunya daripada imam, banyak jalur. Jalur pertama dari jalur Imam Ruwaim dan Junaid. Mereka mengambil dari Imam Sarid Saqti, dari Ma'ruf Al-Kharhi, dari Daud At-Tai, Hubail Ajmi, Hasan Al-Basri, Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jalur spiritual. Imam Asy'ari juga punya jalur Ahlus Sunnah secara fikrah dan ilmu hadis, yaitu dari Imam Zakaria As-Saji. Beliau ngambil dari Imam Muzani, Imam Al-Qarabisi, begitu juga Imam Ahmad. Maka beliau mewarisi ilmu ilal. Ini ilmu yang sukar, hanya beberapa ahli hadis yang sanggup memahami bab ini. Zakaria As-Saji. Beliau ngambil dari tadi beberapa orang tadi, dan mereka ngambil dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ngambil dari Malik dari Ibnu Umar, dari Nafi' dari Ibnu Umar, dari Nabi. Kadang-kadang dianggap pula, inilah akidah imam yang 4, sampai pula sanadnya kepada Rasul. Saya ambil satu contoh saja tentang khalqul Quran, tentang Quran itu makhluk atau tidak. Kelompok Asy'ariyah mengatakan Quran makhluk. Itu keyakinan mereka dulu. Kalau ada Asy'ariyah hari ini bilang kami tidak bilang makhluk, berarti Asy'ariyah yang sudah taubat. Bagus itu, ya kan? Nah, ketika itu dikatakan nyambung nanti sanadnya sampai ke Imam Ahmad juga. Imam Ahmad itu dipenjara oleh khalifah gara-gara tidak mau mengakui Quran makhluk. Lalu sanad yang mana? Kan gitu? Kan disebutnya kan Asy'ari itu belajar nanti dari muridnya Imam Ahmad, yang tentu saja muridnya ngambil langsung dari Imam Ahmad. Imam Ahmad ngambil pula dari Imam Syafi'i karena dia adalah murid Imam Syafi'i. Nanti sampai tabi'in sampai pada Rasul. Satu contoh itu saja dulu, satu contoh saja. Ketika mereka meyakini Quran itu makhluk, mana sanad yang sampai kepada Imam Ahmad itu? Karena Imam Ahmad sendiri rela masuk penjara daripada mengakui bahwa Quran itu makhluk. Nampak bohongnya jadinya kan? Yang ngaku-ngaku sebagai ada sanad sampai ke sana. Itu belum kita ambil lagi contoh-contoh yang lain tentang sifat-sifat Allah. Karena imam yang 4 itu punya akidah yang sama. Mereka berbeda dalam persoalan furu'iyah, masalah fikih. Betul. Tapi persoalan akidah tentang sifat-sifat Allah mereka sesungguhnya sama. Tadi sajalah contohnya juga. Imam Syafi'i mengatakan, saya tidak mendengar ada orang mengatakan bahwa khabar ahad tidak bisa dijadikan hujah pada persoalan akidah. Berarti dari beliau terus ke atas sampai kepada sahabat, menjadikan khabar ahad sebagai hujah. Datanglah orang Mu'tazilah yang diikutkan nanti oleh orang-orang Asy'ariyah. Hadis khabar ahad itu adalah zanni, berarti tidak bisa dijadikan landasan dalam masalah akidah. Berapa banyak nanti masalah akidah yang akan di-cancel hanya karena khabar ahad. Itu hadis-hadis azab kubur itu banyak yang khabar ahad. Hadis tentang azab kubur itu kan akidah. Kalaulah persoalan akidah tidak bisa diterima dalam penentuan akidah, dulu Nabi mengutus utusannya untuk mengajarkan iman akidah itu, ada yang 1, ada yang 2, itu ahad itu. Karena ahad itu batasnya 9 ke bawah itu ahad, 10 ke atas itu mutawatir. Jadi kalau diutuslah oleh Nabi 1 orang, 2 orang, Mu'az ibn Jabal diutus ke Yaman. Ya Mu'az, innaka sata'ti qauman min ahlil kitab. Kamu akan datangi itu orang itu mereka ahlul kitab. Berarti sudah punya keyakinan dia kan? Ajak mereka beriman kepada Allah. Dan itu juga gambaran bahwa ahli kitab itu berarti menyimpang. Karena Nabi suruh agar ajak kembali mereka kepada akidah yang benar. Nah, hari ini orang ingin mengajak kita meyakini bahwa semua agama sama. Dari mana logikanya gitu? Karena Nabi saja menyuruh ajak mereka balik itu. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa.
Kalau sudah diajak kepada kalimatin sawa, berarti mereka sudah punya kalimat yang tidak sawa. Kan itu? Berarti mereka sudah menyimpang, kan? Tidak mungkin kita anggap itu sama. Jadi ajakan untuk meyakini semua sama itu tidak bisa dibenarkan. Ajakan saling menghormati, betul, itu wajib, karena kita sesama manusia hidup di dunia wajib saling menghormati. Akidah harus saling kita hormati. Mereka Yahudi, Nasrani saling menghargai, tapi menganggap mereka benar bisa membuat kita menyimpang dari keyakinan kita sendiri. Dan betapa bodohnya kita kalau mengakui mereka benar, sebab mereka juga nggak mengakui kalau kita benar. Ada yang nak mengatakan bahwa ketika Imam Abul Hasan Al-Ash'ari misalnya bertemu dengan Zakaria Sajid, lalu Zakaria bertemu dengan Abi Thawr murid Asy-Syafi'i, dia ini belajar kepada Syafi'i, Syafi'i belajar kepada Malik, Malik belajar kepada Nafi', Nafi' belajar ke Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar belajar ke Rasulullah SAW, sehingga dengan demikian Al-Ash'ari akidahnya sama dengan Nabi. Ini bagi yang tak paham ilmu sanad, ngangguk-ngangguk. Oh iya katanya, iya katanya. Tapi yang paham ilmu sanad, tunggu dulu mas. Antum jangan mengelabui orang dengan cara ini. Sebab kalau dengan cara ini nanti Abdullah bin Ubay bin Salul murid Rasulullah langsung. Jelas ya? Abu Jahal murid bertemu Nabi SAW. Tadi saya katakan Ra'sul Mu'tazilah Wasil bin Atha lama berguru pada Al-Hasan Al-Basri. Lalu antum katakan nanti karena dia berguru pada Hasan Al-Basri penyimpangannya ini menjadi dosa Hasan Basri? Demi Allah tidak. Jelas? Jadi yang menjadi iktibar bukan dia pernah berguru dengannya, bukan pernah berguru dengannya, tapi mana riwayatnya yang mengatakan Imam Abul Hasan Al-Ash'ari menerima dari Zakaria bin Yahya As-Saji, kemudian As-Saji menerima dari Abu Thawr, Abu Thawr menerima dari Asy-Syafi'i, Asy-Syafi'i menerima dari Malik, Malik menerima dari Nafi', Nafi' menerima dari Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar menerima dari Rasulullah SAW bahwa Allah ada tanpa tempat. Bawa sini. Itu baru namanya sanad. Ya, itu namanya sanad. Kalau enggak itu namanya bersunat namanya. Jadi riwayatnya jelas. Bukan asal sekedar nanti seperti seorang yang mengatakan Ad-Daraqutni ikut mazhab Imam Abul Hasan Al-Ash'ari dengan alasan Ad-Daraqutni pernah mengajak Abu Zar Al-Harawi, perawi kitab Sahih Al-Bukhari, yang pertama memasukkan ilmu kalam di Masjidil Haram. Lalu Ad-Daraqutni membawanya bertemu dengan Al-Baqillani, dan Ad-Daraqutni menghormati Baqillani. Lalu dikatakan bahwa akidah Ad-Daraqutni seperti Al-Baqillani, seperti Abul Hasan Ash'ari. Buktikan sesungguhnya Abul Hasan Ad-Daraqutni punya kitab namanya Al-Asma'i was Sifat yang bertolak belakang dengan akidah Al-Baqillani yang mengatakan Allah tidak di atas, Allah tidak bertangan, Allah tidak boleh datang, Allah tidak boleh tertawa, Allah tak boleh gembira. Ditolak dengan akal dan logika. Ini bukan sanad namanya. Apa namanya tadi? Jadi bedakan sanad kawan. Jadi jangan menipu orang dengan cara seperti ini. Jangan menipu orang dengan cara seperti ini, karena dalam ilmu ketika kita belajar tentang pemalsuan hadis ada namanya tarkibul asanid. Tarkibul asanid, sanad yang dikarang. Ya memang dia rawi ini bertemu dengan ustadznya ini, dia belajar padanya, kemudian ini bertemu dengan ini sampai ke Rasulullah SAW. Benar, cuman yang hadis ini tidak pernah didengarnya dari syekhnya, tapi tiba-tiba perawi belakangan masukkan hadis itu bagian dari riwayat syekh ini. Misalnya tadi kita contohkan ketika antum mengatakan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berguru pada Imam Malik, itu betul. Malik berguru pada Nafi', itu benar. Nafi' berguru pada Abdullah bin Umar, itu sahih.
Abdullah bin Umar berguru nambah Nabi, itu benar, jelas. Tetapi ketika ada yang memasukkan hadis yang bukan hadis Imam Asy-Syafi'i, lalu dimasukkan di karang sanadnya, qala Asy-Syafi'i akhbarana Malik, Imam Malik berkata, qala akhbarana Nafi', Nafi berkata kepada Imam Malik, telah menyampaikan hadis kepada kami Nafi'. Nafi lalu mengatakan, sami'tu Abdullah bin Umar yaqul, saya mendengar Abdullah bin Umar berkata, qala sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha mawjudun bila makan, Allah tidak ada tempat-tempat. Kalau sempat ini dimasukkan dalam riwayat ini, lalu kita cari dalam kitab Syafi'i tak ketemu, dicari dalam kitab Malik tak ketemu, dicari kepada murid-murid Nafi' semuanya tak ketemu, antum telah memasukkan riwayat atas nama Imam Asy-Syafi'i. Apalagi dalam masalah akidah. Maka hati-hati dengan modus seperti ini. Karena hari ini karena tren-tren sanad, akhirnya disebutkan ini bertemu ini, bertemu ini, bertemu ini, bertemu ini. Berapa banyak rawi bertemu dengan rawi pendusta, tapi dia tidak riwayatkan daripadanya. Jelas? Kita pasuk ngaji sanad nampak baliknya. Terus ngaji sanad, kalau tak kicu di nantarang. Ini kebanyakan memang tak paham, walaupun sudah punya label kadang-kadang anggota majlis titik-titik. Tapi dalam bab ini banyak yang masih blank, sehingga bisa dikicuh dengan barangnya terang tapi tak kicuh juga. Apa pasal?nya hidup lampu tapi biasa jalan kolom-kolom. Akhirnya silau oleh gelar, silau oleh posisi, silau dengan retorika.